Tes. Tahu lah nyambung apa enggak nih. Dibeliin mic sama si Ade. Baru ngupload lagi, soalnya dari kemarin banyak kegiatan. Pergi-pergi keluar kota lah, terus drop lagi lah sakit. Dari kemarin lagi rame soal perang dagang. Aku tuh nggak mau bikin video yang ngebahas tentang hal-hal yang lagi faktual sebenarnya. Karena kesatu, aku buat video bukan awalnya dari keresahan. Kedua, hal-hal faktual itu kan harus diupdate. Karena kan segalanya belum pasti gitu. Yang ketiga, ya ngapain kan bukan jurnalis, bukan wartawan. Banyak orang bikin video itu kalau misalkan ada hal-hal yang lagi tren atau lagi jadi perbincangan hangat, terus ikutan nimbrung di situ. Yang tadinya di channelnya ngebahas apa, misalkan. Kalau misalkan ada tren gitu soal politik, tiba-tiba jadi pakar politik. Kalau yang lagi tren topiknya tentang bola, tiba-tiba dia jadi pakar sepak bola kan gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, terserah juga orang mau ngapain gitu. Cuman ya aku paham gitu, hal-hal tren itu bisa naikin view, bisa naikin engagement gitu. Cuma kan akhirnya banyak kan yang nggak ngerti-ngerti amat soal topik bahasan, terus ngasih argumen yang nggak sesuai atau pendapat spekulatif yang salah. Entah karena kekurangan data atau terburu-buru kasih pendapat. Nah, aku ngehindarin hal itu. Tapi kali ini aku mau bahas bukan karena masalah faktualnya tentang konflik terjadinya. Tapi dari dinamika yang sedang terjadi saat ini nih, aku pikir bagus untuk jadi bahan pembelajaran soal politik, soal strategi. Sebelumnya kalau dari kamus politik itu kan bisa ilmu ketatanegaraan, segala urusan dan tindakan yang intinya politik itu bergerak sesuai dengan suatu kepentingan. Entah bisa pribadi, kelompok, bangsa, negara, dan lain-lain. Poin kuncinya itu kan kepentingan. Nggak mungkin orang berpolitik tanpa kepentingan. Ya tujuannya apa kalau bukan kepentingan? Hati yang tulus ikhlas melayani, itu mah politisi di Indonesia. Tulus-tulus begitu mah. Sebenarnya kalau mau buat sesuatu juga kan enak secara mandiri. Tapi kan kalau bergerak sendiri mah dampaknya kecil. Ya belum tentu, tergantung kapabilitas. Justru kalau mandiri itu kan nggak ribet, nggak terlibat birokrasi dan dinamika lain-lain yang kalau mau buat sesuatu itu belum dilakuin udah pusing duluan. Apalagi kalau di Indonesia, nggak usah dijelasin juga teman-teman pada tahu pasti. Pada tahu gak sih? Ya kedamaian dari setiap antar negara itu sebenarnya dari dulu juga nggak benar-benar damai. Damai itu cuma keadaan sementara ketika di keadaan yang sama-sama saling menguntungkan. Kepentingan itu selalu hadir karena jangankan negara, per individu aja orang-orang kebanyakan kan ngejar kapital. Lu punya duit, lu punya kuasa. Kata siapa ya si abang yang dulu viral tuh namanya? Bukan lupa sih emang karena nggak tahu. Lagi-lagi kurang riset. Ya faktanya dari dulu yang namanya pengaruh dan kekuasaan itu nggak luput dari kepemilikan sumber daya yang besar. Jerman aja di Perang Dunia Kedua yang secanggih itu, yang seunggul itu soal strategi dan lain-lain, tumbangnya karena logistik. Cuma kalau di zaman dulu itu kan perang terbuka semacam itu seperti menaklukkan atau ditaklukkan, ada masanya itu jadi hal wajar. Tapi akhirnya selepas dari Perang Dunia Kedua, dari zaman kolonialisme berganti menjadi zaman industrialisme, perang semacam itu akhirnya menjadi opsi paling akhir ketika kalau udah emang nggak ada jalan lain. Atau kalau dihitung-hitung itu untung misalkan banyak pendukung dan masih banyak lagi lah pertimbangannya kalau di era sekarang. Jadinya super kompleks kalau mau dibahas mah. Awal mula istilah perang dagang akhirnya muncul awalnya ketika kondisi yang biasanya ada negara yang unggul dalam kapital seperti Amerika misalkan dulu, tiba-tiba ada yang naik, negara lain jadi pesaing seperti Tiongkok yang akhirnya memberikan dampak ekonomi. Ya sama aja misalkan kayak teman-teman di suatu daerah punya usaha apa gitu, warung, tiba-tiba ada yang buka juga usahanya sama gitu, dekat teman-teman punya usaha lagi. Yang walaupun dia dari kecil tapi terus makin berkembang, warung dia jadi semakin lebih komplit, harganya juga lebih murah. Lama-lama pada akhirnya juga kan usaha warung teman-teman secara pendapatan juga akan turun gitu. Di kondisi yang kayak gitu mau nggak mau teman-teman juga akhirnya jadi akan perang harga gitu kan. Muncul kekhawatiran lama-lama kalau dibiarin mati nih usaha kita. Itu juga yang terjadi di level makro. Yang kalau aku jelasin sejarahnya bakal panjang banget, males. Kita skip aja mulai dari sebelum COVID. Di masa itu Tiongkok kan terus naik gak terbendung di dunia ekonomi. Yang dampaknya kita rasakan juga di Indonesia. Apalagi di elektronik kayak HP, laptop.
tablet, TV, dan sebagainya lah. Barang dari Tiongkok ini yang tadinya banyak orang itu gengsi kalau pakai gitu kan, dianggap gak berkualitas, biasanya juga gak kreatif gitu dari desain ngebajak atau ngikut-ngikutin. Tapi dari situ lambat laun, karena perkembangan zaman, Tiongkok dengan barang-barang murahnya menjadi solusi. Dan tanpa sadar, akhirnya di elektronik aja, di komponen-komponen terkecilnya, di mana-mana produk Tiongkok ini mendominasi. Di dunia otomotif, misalkan di Indonesia, yang selama ini biasanya pasarnya itu dipegang sama Jepang dan Eropa, lambat laun produk-produk dari Tiongkok ini juga kan semakin banjir kan. Udah murah, fiturnya lengkap, tampilannya bagus. Produk aftermarketnya juga semakin banyak. Bahkan dari semua lini, lama-lama kayak elektronik. Palu gada versi negara di zaman modern ini ya Tiongkok. Lu mau apa, gua ada gitu kan. Perang dagang antara Tiongkok dan Amerika ini juga sebenarnya udah terjadi di jauh-jauh hari. Kita mulai dari 2018 deh misalkan. Di periode pertama kepemimpinan Presiden Trump di Amerika. Di saat itu Amerika naikin tarif impor baja 10% dan aluminium 25%. Karena akhirnya mulai ada kekhawatiran dan awareness soal ekonomi yang lama-lama itu tersalip. Dari sini akhirnya kedua negara ini, Amerika dan Tiongkok, mulai sering balas-balasan tuh. Perang tarif dan perang strategi. Tapi akhirnya itu juga nggak terjadi lama karena di 2019 jebret ada COVID gitu kan. Ya suaranya nggak jebret juga. Ada musuh bersama dan ancaman resesi juga waktu itu. Terus akhirnya berdamai dan saling kerjasama. Akhirnya ketika Presiden Trump turun, nggak menjabat jadi presiden aktif lagi, karena waktu itu kalah sama Joe Biden, perang dagang antara kedua negara ini rada ketunda tuh. Apalagi waktu itu ditambah adanya perang militer antara perang Israel dan Palestina yang dipus lagi. Sampai ada juga perang militer antara Rusia dan Ukraina yang seperti kita tahu. Akhirnya di masa itu negara-negara seperti Rusia, Amerika, Tiongkok, dan Eropa-Eropa gitu kan saling kubu-kubuan, saling dukung-dukungan, mau dukung yang mana, saling boikot-boikotan. Kalau Israel menginvasi mah Amerika mendukung, kalau Rusia menginvasi pihak mereka mengutuk gitu. Makanya akhirnya politik perang juga sebenarnya kan berdasarkan kepentingan gitu. Yang akhirnya waktu itu kalau kita fokus lagi ke dua negara ini, Amerika sempat larang barang-barang dari gudang Cina masuk ke negaranya. Kalau Rusia malah lebih parah lagi gitu kan di cancelnya. Tapi Tiongkok ini pinter, ya udah dia ngakal, masukin barang nggak langsung direct ke Amerika, lewat negara-negara di ASEAN aja, kayak Filipina, Thailand, termasuk kita Indonesia. Tiongkok kirim barangnya itu ke Indonesia, terus akhirnya bongkar muat dia di tengah laut, diganti seolah-olah barangnya itu dari Indonesia, di relabeling, yang akhirnya baru dikirim ke Amerika, cara ngimportnya gitu. Istilahnya pada waktu itu yang dipakai itu transshipment. Tapi ya lama-lama strategi kayak gini juga akhirnya terdeteksi sama pihak Amerika, yang akhirnya meminta sertifikat over izin, bukti konkret bahwa barang ini berasal dari mana. Ya jelas lah ketahuan orang gudangnya aja nggak ada di Indonesia. Tapi nggak cukup sampai di situ, Tiongkok ini kan cari celah lagi. Terus ternyata dia nemu ada negara-negara yang terikat perjanjian dagang dengan Amerika, yang kalau import nggak kena tarif. Negara Kanada, Amerika, dan Meksiko itu punya perjanjian dagang namanya NAFTA, North America Trade Agreement. Dan akhirnya waktu itu tahun 2023 sampai 2024 import barang-barang manufaktur dari Tiongkok ke Kanada ini juga gila-gilaan. Mencapai 97% di 2023. Nilai importnya itu mencapai 64 miliar US dollar. Kebanyakan produk seluler. Yang jelas import-import dari Tiongkok ke Kanada ini juga akhirnya masuk juga kan ke Amerika. Tiongkok sadar akan hal ini itu dari pabrik-pabrik otomotif kayak Ford, GM, Chevrolet di Amerika pada pindah ke Meksiko karena di sana juga kan upah buruh tuh lebih murah. Tiongkok melihat hal ini ikut-ikutan juga akhirnya bikin pabrik di Meksiko, dari sofa sampai otomotif juga. Mobil listrik BYD rame-rame investasi di Meksiko pada tahun 2024. Di sini Trump itu udah aware akan hal ini. Dan bukan Trump aja, Elon Musk yang pemilik Tesla itu yang kita tahu
akhirnya jadi mendukung Trump. Ya mungkin juga karena ada kepentingan gitu kan, juga dia pemilik bisnis di industri otomotif. Elon Musk ini punya rencana membuat pabrik Tesla baru. Tapi nggak mulai-mulai karena khawatir. Makanya kampanye Trump waktu itu di periode keduanya dia, narasi yang dipakai itu kan selalu yang diterdepankan itu Tiongkok dan Meksiko mengambil pekerjaan orang Amerika. Sampai akhirnya waktu itu Elon Musk sendiri kan pakai topi itu. Trump was right about everything. Dan itu berhasil. Akhirnya kepilih lagi deh Trump jadi presiden yang menjabat. Makanya nggak tiba-tiba sebenarnya satu dunia dibuat gonjang-ganjing dengan kebijakan tarif pajak yang diberlakukan Trump kemarin itu. Indonesia sendiri kan akhirnya juga kena gitu tarif import barang 64%. Didiskon setengahnya jadi 32%. Angka itu dihitung dari mana? Kalau kata Bu Sri Mulyani mah, resiprokal tarif ini nggak ada landasan ilmu ekonominya. Skema ini murni transaksional. Sedangkan banyak narasi di media Indonesia yang tiba-tiba semua orang akhirnya jadi pakar ekonomi, memiliki banyak praduga-praduga dan spekulasi yang macam-macam. Wah ini kok Trump nyikat negaranya sendiri. Wah ini kok Trump nyikat negara-negara temannya sendiri. Kayak Kanada dan Meksiko aja dikenain tarif 25% untuk semua produk yang diimpor. Lalu tarif 25% ini juga diberlakukan untuk produk baja dan aluminium kepada semua negara tanpa pengecualian. Kebetulan Pak Prabowo juga bawa Indonesia gabung BRIC. Akhirnya ada dugaan juga, wah karena Indonesia gabung BRIC nih, grupnya Cina, Rusia, Arab, India, dan lain-lain gitu kan. Akhirnya Indonesia kena sikat juga nih sama Amerika. Statement itu ya sebenarnya enggak juga. Yang bukan BRIC juga kan kena. Vietnam itu kena 90%, didiskon jadi 46%. Kenapa Vietnam kenanya gede banget? Karena barang-barang dari Vietnam yang selama ini labelnya Made in Vietnam, hampir semuanya itu dari Tiongkok. Taiwan aja yang selama ini kesannya Amerika itu membela dan didukung, kena juga sama 64% kayak Indonesia, didiskon 32%. Ada tuh di tabelnya. Kesannya akhirnya Trump ini kayak bunuh diri, bukan cuma nyusahin pelaku-pelaku industri di negaranya sendiri, seolah-olah jadiin satu dunia itu sebagai musuh. Negara-negara yang Trump kenakan tarif pajak ini, di perspektif Amerika itu adalah jalan tikusnya Tiongkok untuk masukin barang buat tambah cuan. Yang dalam hal ini sebenarnya Amerika itu mau membendung pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dari si Tiongkok ini. Toh walaupun banyak negara yang sempat merespon secara impulsif, ngamuk-ngamuk, mengutuk tindakan dari Presiden Trump, pada akhirnya juga bertekuk lutut gitu. Negara-negara kayak Vietnam, termasuk Indonesia, daripada melawan, akhirnya mengambil opsi memilih jalur negosiasi. Pada nawarin gimana kalau import dari Amerika dibikin 0% ke negaranya mereka, tapi mereka juga kalau ngimport 0% juga gitu. Ya mana mau lah Trump. Dari awal kan sebenarnya urusannya itu memang cuma sama Tiongkok. Awalnya kan cuma Tiongkok tuh yang dipajakin 15% di sektor tertentu. Tiongkok ini malah ngebales. Ngasih pajak juga barang-barang Amerika yang masuk ke mereka tuh 34%. Terus diancam sama Amerika. Oh, gua naikin lu ya 50% gitu. Ya dinaikin akhirnya 54%. Tapi Tiongkok kan tetap gak bergeming gitu. Kalau istilah Sundanya malah kagok edan gitu. Akhirnya yang terbaru kemarin kan Tiongkok kena tuh 104%. Lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain yang kena tarif pajak. Malah dibalas lagi sama Tiongkok gitu. Produk-produk dari Amerika dipajakin 84% sama dia. Di hari yang sama Pak Tiongkok naikin pajak itu, Amerika ngerespon lagi, dinaikin lagi jadi 125%. Besoknya pengumuman lagi, dinaikin lagi jadi 145%. Per video ini dibuat. Jadi nggak tahu lagi nih kalau pas sudah diupload, naik lagi nggak tuh apa gimana? Nggak tahu lah ini ujungnya sampai kemana. Tapi akhirnya setelah drama-drama nego kemarin, Amerika tuh menilai tarif pajak ke negara-negara lain selain Cina itu 90 hari. Ini kayaknya akan jadi pertarungan diplomatis yang akan melahirkan kubu-kubuan baru. Terus Rusia gimana? Ya senyum-senyum aja dia di pojokan. Orang udah lama kena sanksi, sampai-sampai transaksi di antara Rusia sama Amerika tuh emang nol aja. Mau disangsiin apa lagi? Akibat perang kemarin yang sama Ukraina itu kan. Tapi ada dugaan juga kalau Trump melakukan ini tuh sebenarnya sengaja agar pasar keuangan di Amerika itu merosot. Karena ada hutang publik sebesar 7 triliun dolar yang jatuh tempo dijangka 6 bulan ke depan.
Trump nggak mau bayar bunga di atas 4%. Nah, dengan mengambil tindakan ini kan keadaan di pasar modal itu jadi nggak pasti. Akhirnya banyak investor-investor yang panik, terburu-buru ngejual saham, pindah ke obligasi yang lebih aman. Akhirnya imbal hasil turun. Kalau imbal hasil turun, The Fed atau Federal Reserve mengelola sebagian besar hutang publik Amerika Serikat yang dimiliki investor domestik. Jadi biaya pendanaan kembali atau refinancing jadi lebih murah. Ya, apapun itu, ini adalah tantangan buat pemerintahan kita pada saat ini untuk survive. Gimana caranya pabrik-pabrik lokal kita yang berpotensi kehilangan pasar bisa cari pasar baru agar tidak banyak yang kolaps. Kalau banyak yang kolaps kan nanti banyak PHK di mana-mana. Apalagi masyarakat kita di akar rumput itu kan adalah masyarakat yang gampang kegiring oleh isu-isu ketakutan. Yang bodoh mentok, yang biasanya cuma mikirin isi perut mereka sendiri kan nggak aware sama hal ini. Mungkin nanti akan jadi banyak hoak, isu-isu yang digoreng untuk memecah belah. Kaum menengah rentan jatuh dan jadi susah. Yang ekonominya susah, nggak ngaruh-ngaruh amat sih sebenarnya, orang sebelumnya juga udah susah. Tapi kalau dikasih isu sedikit aja, terus ngeblend sama yang menengah yang rentan jatuh dan akhirnya jadi susah ini, bisa digiring untuk membuat kekacauan gitu. Ini kan bahaya. Jadi apakah perang dagang ini adalah tanda-tanda dari runtuhnya kepercayaan atas sebuah perjanjian yang berujung ke perang sesungguhnya? Ya nggak ada yang tahu. Gas di rumah teman-teman juga kalau potensi meledak makan ada gitu. Kalau ada yang nggak bener mah. Kekhawatiran yang belum pasti ini ya kita jadiin awareness aja sih. Kita jadiin kekhawatiran ini menjadi modal untuk kita lebih berpikir harus apa dan gimana, mencari solusi dari keadaan yang nggak pasti ini. Toh kekhawatiran atas potensi itu belum tentu adalah hal yang nyata. Kan bisa aja hal-hal yang terjadi ini itu adalah sebuah perancangan atau strategi dari pihak-pihak tertentu yang sedang berupaya menggiring ternak. Apa tuh maksudnya? Ya simpulin aja sama teman-teman sendiri. Jadi dari semua yang udah kita bahas nih, soal politik, soal strategi, yang berujung akhirnya pada konflik-konflik, gimana dunia itu sekarang akhirnya cepat banget berubah secara progresif, kekhawatiran orang soal ekonomi menjadi pendorong dan pemicu dalam perubahan zaman. Dan gak sedikit orang itu pada akhirnya apapun bisa dilakuin. Kalau perlu ngegimik buat mancing. Yang terburu-buru, yang gampang ke-trigger, yang impulsif mungkin aja akan jadi korban pertama. Yang makan umpan akhirnya berakhir jadi ikan goreng. Di skala mikro aja kayak gitu, apalagi di skala makro. Kita bisa ambil contoh nyatanya lewat hal-hal yang terjadi belakangan ini. Makanya jahat dan baik juga kan akhirnya tergantung pada perspektif ya. Ya segitu dulu deh. May the odds be forever in your favor. Hunger Game kali.